Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua sahabat RSAB yang ada dimanapun berada, baik itu di tempat kerja atau mungkin di rumah. Ketemu lagi dengan saya Melisa di acara kesayangan kita, yaitu program Dokter Menjawab. Sebelum itu saya juga harus mengingatkan teman-teman sahabat RSAB yang saat ini sedang menonton, jangan lupa untuk follow akun media sosial kami ya, seperti Instagram, Facebook, YouTube channel ataupun website dengan nama RSUD Hasan Basri HSS. Tentunya di acara ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh seorang narasumber kita yang merupakan beliau adalah salah satu dokter spesialis yang ada di Rumah Sakit Brigjen Naji Hasan Basri Kandangan. Beliau adalah Dr. Edi Wardana SPOG MKes. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Semoga dokter dan keluarga kita semua yang ada di sini, kemudian sahabat RSAB dimanapun berada juga dalam keadaan sehat ya. Nah, Amin. beliau ini adalah dokter spesialis kandungan yang ada di Rumah Sakit Brigjen Naji Hasan Basri. Sesuai dengan tema kita kali ini, Dokter Menjawab adalah mengangkat tema tentang pendarahan dalam kehamilan. Namun sebelum itu satu hal lagi yang akan saya ingatkan bahwasanya di acara Dokter Menjawab ini kami juga akan memberikan dua bingkisan atau dua merchandise yang nantinya akan kami bagikan ke peserta yang beruntung. Tentunya saya spill syaratnya, yaitu teman-teman sahabat RSAB harus menonton program ini dari awal sampai dengan akhir ya. Nanti di akhir acara akan saya sampaikan lagi syarat ketentuannya supaya bisa dapat hadiah menarik tadi. Oke, langsung saja. Karena tema kali ini adalah mengenai pendarahan dalam kehamilan. Salah satu kekhawatiran kita itu dok ya, kalau perempuan, kita langsung saja ya nih dok ya, karena baik. tadi sudah saya perkenalkan dokter kemudian tema kita. Salah satu kekhawatiran kita, ketakutan kaum hawa pada saat hamil itu adalah mengalami pendarahan dok. Nah, pendarahan itu seperti apa dok menurut Dokter Edi itu definisinya seperti apa sih? Darah yang seperti apa? Karena kan kalau kita wanita normal itu kalau pendarahan ada yang namanya menstruasi. Tapi ini pendarahannya dialaminya pada saat kita hamil gitu, mengandung. Itu bagaimana dok? Jadi perdarahan dalam kehamilan yaitu adalah perdarahan di saat masa-masa kehamilan sampai terjadinya masa persalinan. Oke, berarti dalam masa kehamilan itu ya, kan hamil itu lama dok, dari 1 bulan sampai 9 bulan. Oke, berarti pendarahan yang ciri-cirinya itu gimana dok? Karena kan kalau keluar darah dari jalan lahir itu, apakah harus banyak yang dinamakan seperti menstruasi, atau dia keluar darahnya tuh sedikit seperti itu? Pendarahan seperti apa kehamilan ini? Jadi memang perdarahan itu sendiri bisa berupa bercak atau flek, atau bisa juga seperti orang menstruasi, banyak. Ya. Sedangkan ciri-ciri perdarahan itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada yang di trimester pertama, lalu di trimester 2 dan 3. Nah, di trimester pertama hamil muda itu terbagi lagi, ada yang disebut dengan abortus, mola, atau hamil anggur istilahnya ya. Ada juga kehamilan ektopik yang dikenal hamil di luar kandungan. Dimana pada abortus itu sendiri itu bisa berupa flek dan bisa berupa darah seperti menstruasi. Tetapi yang khas itu di hamil anggur ya, atau mola. Itu perdarahannya disertai keluar seperti benjolan kecil-kecil seperti mata ikan. Nah, mola itu sendiri juga disertai dengan muntah yang hebat. Nah, sedangkan pada hamil di luar kandungan itu dia keluar darah, bercak, tetapi semakin hari perutnya terasa semakin bertambah nyerinya. Nah, sedangkan di trimester 2 dan 3 itu ada plasenta previa dan juga ada solusio plasenta. Nah, plasenta previa itu sendiri merupakan plasenta yang letaknya di bawah bagian rahim, sehingga menutupi jalan lahir,
sehingga ibu-ibu tidak bisa melahirkan secara normal atau pervaginal, harus secara seksio cesarea. Nah, dari solusio plasenta itu sendiri merupakan terlepasnya sebagian atau seluruh bagian dari plasenta terhadap dinding rahim. Nah, karena terlepas sebagian atau seluruhnya itu tadi dan letaknya di atas, maka pada solusio plasenta itu warna darahnya kehitaman, merah kehitaman. Sedangkan plasenta previa karena letaknya di bagian bawah, sehingga jika keluar darah itu dia merah segar. Oke, berarti memang ada juga yang pernah terinfo bisa ngeflek gitu ya, ngeflek. Nah, itu berarti masuk dalam kasusnya ada pendarahan, tapi mungkin tidak hebat ya, artinya ringan. Iya. Nah, cara penanganan pasti juga beda. Nah, kemudian setiap wanita yang hamil ini, Dok, apakah memiliki resiko kesempatan untuk bisa mengalami pendarahan ini? Seperti itu, Dok. Adakah tanda-tanda bahwa pendarahan ini lo bahaya seperti itu? Kalau ngeflek nih nggak bahaya, kalau misalnya keluar darahnya banyak kan dikit baru bahaya. Apakah seperti itu, Dok? Tanda bahayanya dari pendarahan dalam kehamilan? Baik, meskipun perdarahannya flek ataupun banyak, itu sama-sama bahayanya. Jadi ibu-ibu hamil harus segera periksa ke dokter ahli untuk memeriksakan ada apa sih dengan kehamilannya. Iya. Jadi itu membahayakan juga tidak hanya untuk ibu, juga janinnya ya, Dok? Ya, betul sekali. Oh, jadi harus memang kita segera segera datangi dokter untuk diperiksa lebih lanjut lagi. Baik. Ini yang bahaya atau tidak, seperti itu. Oke. Kemudian untuk penyebabnya, Dok, yang bisa kita tuh pendarahan gitu. Kan kita nggak pengen yang ngeflek, nggak pengen pendarahan. Nah, penyebabnya apa, Dok? Oleh ibu hamil itu jadi bisa pendarahan. Penyebabnya sendiri pada abortus itu bisa disebabkan oleh kerusakan atau kelainan genetik atau kromosom. Kemudian bisa kelainan dari bentuk rahim. Apakah itu rahimnya bersepta, apakah ada miom yang menghalangi, ya. Kemudian pada hamil anggur atau mola itu dia bisa disebabkan karena pertumbuhan yang abnormal dari trofoblast. Nah, trofoblast itu sendiri adalah sel atau jaringan yang berkembang bisa menjadi plasenta itu sendiri atau tembuni istilahnya ya. Sedangkan pada hamil di luar kandungan itu disebabkan oleh karena infeksi atau peradangan pada saluran tuba, sehingga saluran tuba yang menyempit, sehingga bertemu di situ terjadi kehamilan, makanya dia terjadi hamil di luar kandungan. Oh, gitu. Nah, sedangkan plasenta previa itu sendiri disebabkan oleh karena bekas operasi sesar yang sebelumnya, bekas operasi tumor pada rahim, atau kehamilan ganda, ya, hamil kembar. Kemudian bisa juga disebabkan oleh multiparitas atau ibu hamil yang sudah hamil ke-5, ke-6. Oh, gitu. Jadi tingkat resikonya tinggi. Nah, sedangkan solusio plasenta itu sendiri terjadi bisa disebabkan oleh karena trauma. Misalkan pijet, ya, pijet perut, kemudian naik kendaraan kecelakaan, ya, perutnya terbentur aspal. Nah, itu bisa terjadi lepasnya bagian dari plasenta itu sendiri. Oh, makanya jadi kalau ibu hamil itu memang harus dijaga dari trimester awal, kedua, ketiga. Betul. Yang itu tadi, Dok, yang kayak bisa terguncang, makanya nggak boleh nyetir, nggak boleh itu karena bisa plasentanya ya, yang hati-hati bisa menyebabkan pendarahan tadi. Nah, oh ya, dokter tadi juga ada menyampaikan mengenai hamil anggur atau hamil di luar kandungan. Nah, itu seperti familiar ya, kita mendengar hamil anggur, katanya hamil di luar kandungan. Itu perbedaannya di mana, Dok? Antara hamil anggur dengan hamil di luar kandungan? Ya, jadi hamil anggur itu dikarenakan pertumbuhan yang abnormal
dari trofoblast, yaitu sel atau jaringan yang berkembang menjadi plasenta. Nah, perdarahannya itu sendiri dia disertai keluar benjolan kecil-kecil ya, seperti mata ikan. Oh ya, tadi ada Ya, disebutkan. disertai dengan mual muntah hebat. Sedangkan hamil di luar kandungan itu sendiri itu diakibatkan oleh karena infeksi atau peradangan pada saluran tubanya, sehingga saluran tubanya menyempit, sehingga terjadilah buah kehamilan di situ. Dan itu yang menyebabkan dia pendarahan ya, Dok ya. Betul. Penanganannya kemungkinan untuk hamil anggur sama di luar kandungan itu melalui otomatis tidak terselamatkan, dilakukan operasi seperti itu ya, Dok ya. Kalau untuk hamil anggur atau mola itu dilakukan kuretase atau kuret, sedangkan hamil di luar kandungan itu dilakukan operasi pengangkatan dari saluran tubanya. Kalau misalnya sudah pendarahan terjadi, itu penanganannya seperti apa? Perlu transfusi darah, bisa nggak, Dok, lewat transfusi darah terus nanti sembuh lagi gitu pendarahannya? Jadi memang kalau kondisi pasiennya stabil, itu bisa langsung memeriksakan ke dokter kandungan. Kemudian jika pasiennya tidak stabil, nah itu perlu pemasangan infus, ya, cairan masuk, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa juga untuk transfusi darah. Gitu, ya. Jadi memang diperlukan untuk pemeriksaan awal dulu ya, dengan penunjang, misalnya dites darahnya dulu, kemudian biasanya kalau untuk ibu hamil itu biasanya di USG ya, Dok ya. Betul. Untuk melihat di dalam itu seperti apa. Jadi pendarahan ini bahaya atau tidak, memang perlunya pemeriksaan penunjang seperti USG, tes darah dan segala macam ya, Dok ya. Untuk mengatasinya nanti seperti apa. Nah, untuk langkah yang diambil apabila misalnya kita ibu hamil itu pada trimester pertama, apa langkah-langkah yang harus diambil, Dok? Kalau misalnya terjadi nih pendarahan tadi, nggak bisa dihindari lah ibaratnya ya, kemudian apakah harus datang ke pelayanan kesehatan setempat segera, apalagi kalau misalnya dia trimester kedua atau trimester ketiga, apa langsung ke IGD ditangani atau bisa pemeriksaan biasa dulu, konsul dulu atau semacam itu? Baik. Kalau terjadi? Ya. Kembali lagi seperti yang sudah saya sampaikan, memang jika kondisinya stabil bisa periksa ke poliklinik dulu. Tetapi apabila kondisinya tidak stabil, terjadi perdarahan banyak, itu bisa langsung ke UGD untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Bagaimana, Dok, kalau untuk menangani kasus keguguran ini? Kan berarti awalnya dari pendarahan dulu, kemudian wah ini keguguran, setelah itu bagaimana penanganannya, Dok? Jadi keguguran atau abortus itu sendiri ada beberapa macam. Ada abortus iminen, yaitu keguguran, ancaman terjadinya ancaman keguguran. Nah, itu kita sarankan pasiennya untuk istirahat baring total. Bed rest total. Selain itu juga kita berikan penguat kandungan dan kita anjurkan untuk sementara tidak berhubungan badan dulu dengan suami. Kemudian abortus berikutnya incomplete. Nah, itu incomplete itu sebagian jaringan sudah keluar, tetapi sebagian masih ada di dalam rahim. Itu yang menyebabkan dia berdarah terus. Nah, kemudian ada juga blighted ovum, di mana ini hanya telurnya saja, telur kosong. Jadi bakal bayinya, janinnya itu tidak ada. Ada juga istilahnya misabortion, di mana janinnya ada, tetapi detak jantungnya tidak ada. Nah, ada juga yang namanya abortus incipient. Nah, itu abortus yang sedang berlangsung. Nah, selain abortus iminen, itu kita lakukan tindakan kuretase untuk membersihkan agar tidak terjadi perdarahan lagi.
Kuretase. Kuretase itu berarti yang biasa kita kenal dengan kuret, itu Kuret, ya. ya Kalau betul. nah, itu berarti keguguran harus Keguguran, dikuret. harus Itu artinya dibersihkan. mengambil jaringan Jaringan, sisa tersisa, jaringan, sisa ya, jaringan yang ada di apa rahim dalam gitu. rahim. Oke, gitu. Kalau misalnya kehamilan, keguguran, kemudian dilakukan penanganan kuret, itu berpengaruh nggak sih dok dengan kesuburan wanita itu? Oh, baik. Apakah ada jangka waktu setelah kuret, kemudian ini nggak boleh hamil dulu ya, nanti hamilnya setelah 1 tahun yang akan datang, mungkin seperti itu. Kelamaan ya dok ya kalau 1 tahun. Itu berapa dok jangka waktunya? Baik, jangka waktu untuk bisa hamil kembali itu 3 bulan. Jadi berikan kesempatan untuk dinding rahim kembali ke awal normal lagi. Kesuburan itu sendiri tidak berhubungan dengan kuret, ya. Jadi tidak ada hubungannya. Jadi aman saja. Jadi boleh hamil lagi setelah 3 bulan ya? Setelah 3 bulan. Puasanya 3 bulan aja ya dok ya? Ya. Jadi tidak ada apa namanya istilahnya? Tidak ada hubungan antara kuretase dengan kesuburannya. Tidak mengganggu kesuburan. Iya, berarti masih boleh hamil lagi ya untuk Masih yang boleh hamil kesekian lagi, kalinya masih ya bisa. sahabat RSAB yang ada di rumah. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Bicara tentang kesuburan tadi ya dok ya. Nah, kalau misalnya nih di hamil pertama dia sudah mengalami trauma lah ibaratnya, pendarahan, kemudian diberikan lagi kesempatan untuk hamil kedua. Nah, apakah berpotensi lagi dok untuk hamil kedua ini mengalami pendarahan lagi dok? Ya, tentu saja jika sudah ada riwayat pernah terjadi perdarahan di hamil sebelumnya, sehingga di hamil berikutnya bisa saja terjadi juga. Kemungkinannya tetap ada. Oh iya. Untuk mencegah pendarahan dalam kehamilan ini gimana dok, Pak? Paling tidak kita tuh meminimalkan resiko. Jadi kan kadang orang hamil tuh ada yang hamilnya tuh enak, bisa makan apa aja. Tapi ada juga yang mungkin orang hamilnya tuh ya sakit gitu, nggak mau makan nasi segala macam kan. Nah, itu pencegahannya ada nggak dok untuk meminimalkan resiko dari pendarahan dalam kehamilan tadi? Terkait karena ibu hamil ini kan macam-macam dok. Iya, Nah, betul. siapa tahu karena dia sakit lalu jadi bisa pendarahan. Pencegahan atau meminimalkan risikonya gimana? Jadi memang ibu hamil itu harus istirahat. Istirahat. Tidak boleh kecapean. Oh iya. Selain itu juga minum vitamin hamil yang dianjurkan oleh dokter. Kemudian juga memakan makanan sehat bergizi, seimbang, ya. Dan kelola stres dengan baik. Dan tentu saja rutin memeriksakan ke dokter kandungannya. Oh iya. Tapi dok, kalau ngidam itu kan kadang-kadang nggak mau makan nasi dok. Gimana ya 4 sehat 5 sempurnanya, tapi bisa dibantu dengan vitamin mungkin ya dok ya? Bisa dibantu dengan Dengan vitamin, susu. susu, sayur, buah-buahan. Oke, berarti menjaga stamina pada saat hamil itu juga berpengaruh kita ibu hamil untuk mencegah terjadinya pendarahan dalam kehamilan. Nah, untuk pemeriksaan sendiri dok, dari kita mulai bulan pertama sampai 9 itu idealnya secara rutin untuk memeriksakan kehamilan itu berapa kali dok? Jadi memang pada trimester pertama itu 1 kali. Kemudian di trimester kedua 1 kali, dan trimester ketiga itu bisa beberapa kali. Dari kehamilan 28 minggu, 32 minggu, 36 minggu, 37 minggu sampai tiba masa persalinannya setiap minggu setelah 36 minggu. Oh gitu, oke. Berarti tidak harus juga yang setiap bulan gitu ya dok ya, diperiksa. Jadi kalau kecuali memang ada gangguan tadi ya dok, harus segera diperiksa. Iya, betul. Di trimester awal sekali aja, trimester kedua, trimester 3 malah yang harus sering ya dok ya, Ya, diperiksa. betul. Itu untuk memantau perkembangan juga, selain itu juga memantau kondisi cairan ketubannya. Oh iya, cairan ketuban. Karena semakin
cukup bulan, suatu kehamilan itu cairan ketubannya akan berkurang. Cairan ketubannya berkurang. Ya. Kalau misalnya berkurang itu, dia maksimalnya berapa? Yang idealnya berapa dok untuk cairan ketuban itu? Yang ada di ini kalau kita bisa lahir normal? 3 sampai 6 cm kalau diukur dari USG. Oh, dari USG-nya kelihatan ya dok ya? Oke. Kalau untuk makanan minuman itu sendiri, karena kan ya macam-macam ya ibu hamil ini kadang hidamnya ya dok ya, yang tadi seperti saya bilang ada yang suka buah. Nah ini mitos yang beredar, kadang-kala kita kalau lagi hamil itu dilarang minum atau makanan tertentu. Contoh kalau misalnya buah, kan enak tuh ya namanya buah nanas. Nah tapi katanya buah nanas itu bisa menyebabkan keguguran. Itu benar nggak dok? Oh, itu hanya mitos. Oh, mitos ya. Berarti boleh makan nanas, dok? Boleh, tetapi tidak boleh berlebihan. Yang pasti, sahabat RSAB tadi sudah juga dijelaskan mengenai cara pencegahannya. Jadi kalau memang sekali udah pernah ya nggak harus kita terjadi lagi. Kalau memang yang kedua kali kita menjaga makanan minuman, istirahat yang cukup ya dok ya, pemeriksaan rutin, insya Allah terhindar dari pendarahan dalam kehamilan. Baik, sangat menarik sekali untuk pembicaraan kita kali ini ya dok ya, mengenai pendarahan dalam kehamilan. Jangan lupa bagi sahabat RSAB yang sudah menonton acara ini, dari awal tadi sudah saya spill kalau kita akan memberikan 2 hadiah kepada sahabat RSAB di rumah yang menonton acara ini dari awal dan akhir. Nah, tadi sudah panjang lebar Dr. Edi menjelaskan mengenai pendarahan dalam kehamilan ini. Nah, untuk sahabat RSAB jika ingin mendapatkan hadiah, caranya adalah dengan menulis kesimpulan di kolom komentar di channel YouTube kami dengan bahasa sahabat RSAB, kesimpulan lengkap, kemudian jelas. Tapi jangan lupa ya, jangan sampai sahabat RSAB copy paste ataupun mungkin contek-contekan nih dengan tetangga misalnya untuk petulis komentar. Jadi tulislah komentar sebanyak-banyaknya untuk kesimpulan dari pokok bahasan kita kali ini. Begitu. Nanti siapa yang beruntung akan kita umumkan. Kita tunggu dulu selama 7 kali 24 jam atau 7 hari setelah video ini ditayangkan. Kemudian pemenang akan kita umumkan di media sosial kami, baik itu di Facebook ataupun di Instagram RSUD Brigjen Najiyah Hasan Basri HSS. Baik, untuk pemenangnya itu sendiri, tim kami juga berhak menggugurkan ya kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan pembahasan kita kali ini. Untuk menutup acara ini bisa diberikan closing statement-nya dok? Seperti apa untuk teman-teman sahabat RSAB di rumah mengenai pendarahan dalam kehamilan? Baik, terima kasih. Perdarahan dalam kehamilan yaitu perdarahan yang terjadi selama masa kehamilan. Baik itu bercak maupun perdarahan ada banyak seperti menstruasi. Sebaiknya ibu-ibu hamil yang mengalami perdarahan secepatnya memeriksakan kehamilannya ke dokter spesialis kandungan di rumah sakit. Itu tadi closing statement dari Dr. Edi. Dengan closing statement tersebut maka berakhir pula program Dokter Menjawab kita kali ini. Sekali lagi jangan lupa, saya selalu ingatkan sahabat RSAB yang ada di rumah untuk follow akun media sosial kami, baik itu berupa Facebook, Instagram, YouTube, kemudian website di RSUD Hasan Basri HSS. Saya Melisa undur diri, jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.